Ya, kayaknya kita baca di Yohanes 11 ayatnya ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Kalau kita percaya, ya, Kristen itu percaya Yesus, Ustadz. Begitu loh. Mana kosakata Kristennya, Bang? Iya, Kristen itu kan Kristus. Ya kan, kayak ada tennya itu kayak oten gitu, maksudnya kayak Amerikan, ya kan, orang Amerika. Jadi Kristus itu ya pengikut Kristus, Kristen. Ini kan yang Anda baca. Ya. Jawab Yesus. Betul. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Betul. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak mati selama-lamanya. Betul. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau percaya jadi Kristen, Ustadz, gitu loh. Mana Kristennya? Memang di tempatnya Ustadz ada ajakan untuk apa gitu. Memangnya kalau agama Ustadz memangnya ada gitu. Maksud saya itu Kristen itu kan inti dari Kristennya itu apa dulu? Kristen ini kan kalau di agama Kristus. Saya ada. Bang, sorry kalau di agama saya ada, Bang. Gimana coba bacakan? Ya kita belajar. Saya bukakan dulu ya. Iya. Bentar. Sabar ya. Al-Baqarah. Kristen itu adalah pengikut Kristus, makanya percayakah kamu, ya kan? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu loh Ustadz. Jadi yang tadi Ustadz kirim itu, yang bukankah kami mengusir setan, ya kan, dan sebagainya itu, karena mereka itu betul. Mereka itu cuma beragama Kristen, tapi mereka bukan pengikut Kristus, begitu loh. Jadi Kristen ini memang luas sekali, Ustaz. Bang. Ya. Bang, ini Bang. Ini Al-Quran saya ya, Al-Baqarah ayat 208. Ya. Al-Baqarah 208. Saya bacakan Arabnya, Anda dengarkan, nanti saya baca juga terjemahnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nih, hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Nah, itu ada kan? Masuklah kamu ke dalam Islam. Oke. Ada. Seruannya ada kayak gitu. Nah, lalu mana seruan Yesus? Hai manusia, masuklah kamu jadi Kristen. Setuju. Saya setuju sama Ustadz, betul. Jadi sebenarnya masuk jadi Kristen itu nggak valid, betul. Betul. Jadi ini di ayat ke-27-nya yang tadi Yohanes 11 ayat ke-27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya, jadi saya lebih ke pengikut Kristus daripada agama Kristen, begitu loh Ustaz. Bang, Kristen itu kan dapat kita ketahui ya. Dia itu muncul dari Antioquia, betul nggak? Ya, itu Kristennya ya, itu agamanya loh. Iya. Ya. Di zaman Yesus kan nggak ada. Betul. Ya udah, betul, berarti Yesus tidak kenal Kristen memang. Betul. Tapi pengikut Kristus, begitu loh. Pengikut Kristus. Mungkin makanya kalau anda bawa baca Yohanes 11 ini nggak ada kosakata Kristennya. Yang saya tanya itu Kristennya. Ada gak Yesus berkata seperti Al-Quran saya tadi, masuklah ke dalam Islam. Masuklah ke dalam Islam. Ada nggak Yesus ngomong masuklah ke dalam Kristen gitu? Betul. Jadi Kristen itu kan artinya itu kan Kristus.
Kristennya itu kan, makanya kita namanya Oten kan, orang Kristen gitu loh. Jadi Kristen itu adalah orang yang mengikuti Kristus gitu, betul. Tapi zaman sekarang itu diubahnya menjadi agama gitu loh. Iya, kalau di Indonesia jadi agama. Itu Bang, artinya apa? Gini aja, simpelnya. Waktu di zaman Yesus, waktu Yesusnya ada di Nazaret, Kristen belum ada. Gitu aja. Kristen itu dari Antioquia, dan Yesus tidak pernah kenal Kristen. Jadi yang diikuti itu Bang, maksud saya ajaran dari Yesusnya, bukan dari Kristennya, bukan. Betul, yang harus kita ikuti Yesusnya, betul kan? Nah, abang selama ini ke gereja nggak? Enggak, saya nggak ke gereja, Bang. Lalu Anda diajarkan menyembah siapa? Menyembah Yesus. Nah, kalau Yesus menyuruh menyembah siapa coba? Yesus menyuruh menyembah siapa? Menyembah kepada Bapa. Lalu kenapa abang sembah Yesusnya? Karena begini loh, Bang. Karena untuk menyembah Bapa itu kita nggak mampu. Makanya dia mengirimkan anak yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Baru dari situ saya bisa terkoneksi dengan Bapa sekarang. Begitu. Bang, gini, nggak ada kehendak Bapa di surga itu dia mengirimkan anaknya agar kalian sembah anaknya itu, nggak ada Bang. Ada, Bang. Di mana kata Bapa sembahlah anakku? Ayo. Maksudnya Bapak Sembahlah anakku Yesus, katanya. Ada nggak? Ada. Nih, saya kirim sebentar ya. Di mana Bapak di sorga ngomong kayak gitu? Bapak di sorga ngomong agar manusia menyembah Yesus. Di Yohanes 6 40. Yohanes 6 ayatnya ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu garis bawahi supaya setiap orang yang melihat anak Yesus dan yang percaya kepadanya Yesus beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu Ustaz. Oke. Baik. Bang, ada nggak kehendak Bapak di situ agar Yesus disembah? Yes. Gini. Mana? Coba. Mana nih. Coba Anda baca betul-betul Bang. Oke, saya bacakan sekali lagi nih. Sebab inilah kehendak Bapa, ya kan? Supaya setiap orang yang melihat anak, ini belum sembah nih, dan yang percayanya ini sembah Bang. Karena kalau kita sembah sesuatu itu kita percaya, gitu loh. Nah, kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu Ustaz. Di situ Bang, percaya ini nggak bisa kita katakan menyembah Bang. bisa. Sekarang gini Bang. Beda. Sekarang ada 9.000 orang sedang menonton channel ini, betul nggak? Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yusuf P. Begitu Bang. Makanya mereka menonton. Makanya mereka sembah kan. Itu sembah itu percaya Bang. Gitu loh. Gitu. Bang, gini, kalau percaya bukan berarti menyembah. Saya percaya kepada Anda. Apakah saya menyembah Anda? Oh, sudah tentu. Sama dengan uang. Sekarang saya tanya. Kalau Ustadz punya uang banyak, uang Ustadz simpen baik-baik nggak? Apa Ustadz taruh di jalanan? Coba saya tanya. Iya, Bang, kita kena pelanggaran ini, Bang. Kenapa? Gak tahu. Kena kita. Bentar ya. Lab dibatasi, tidak memenuhi syarat. Pelanggaran, teman-teman. Aduh. Lagi asik-asiknya pelanggaran pula. Iya. Jadi Bang gini, Bang, percaya itu sembah Bang, gitu loh. Udah pasti. Gak bisa orang yang dikatakan percaya itu menyembah. Bisa. Itu sudah pasti. Kalau kita nggak percaya, kita nggak sembah, gitu loh. Nah, kalau saya percaya kepada Anda, apakah saya harus menyembah Anda? Ya tentu kalau Anda percaya sama saya,
Anda pasti menyembah Betul. saya. Enggak, Bang. Yang Iya. saya percayai omongan Anda. Bukan harus saya menyembah Anda. Ya sama aja sekarang ini. Kenapa orang menonton channelnya Abang? Karena banyak yang menyembah gitu loh. Hah? Banyak yang Teman-teman saya percaya yang Muslim di bawah- dari di channel bawah ini itu percaya. mereka bisa menemukan kebenaran. Mereka bisa menemukan damai sejahtera. Makanya mereka percaya, mereka menyembah. Begitu loh. Aduh, beda Bang kosakatanya. Coba Anda buka kamus KBBI dulu. KBBI percaya, KBBI dengan menyembah dengan percaya gitu. Beda, coba. Ya ini kan udah jelas ya kan. Ini kehendak Bapakku supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya itu supaya setiap orang yang menyembah ya kan, menyembah Ya, anaknya beroleh hidup yang kekal. Kalaunya percaya sama anak Bapak, ya Yesus, itu betul. Bukan berarti harus menyembah gitu. Percaya sebagai apa? Sebagai utusannya. Karena dia ngomong, dia diutus dari Bapa. Kan kayak gitu. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kan gitu. Betul. Yohanes 17 ayat berapa? 3. Teman-teman yang di YouTube sama yang di TikTok, habis ini kita rungkat dulu ya. Ini kena pembatasan nih live saya. Kita rungkat Inilah dulu. hidup yang kekal Kita. itu. Ya, inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau, ya kan? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus kenapa, Bang? Apa salahnya? Ya iya. Bapak itu maunya agar orang-orang percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan percaya Yesus itu adalah utusan dari Tuhan. Jadi abang harus lebih dalam sih, Bang. Untuk iman Kristus ini memang nggak bisa dimengerti semudah itu. Kan kayak gitu. Itu jelas nampak gitu, Bu. Anak kecil pun bisa memahami gitu loh, Bang. Agar Bapak itu percaya, ya agar Bapak itu pengennya manusia itu percaya kepada manusia ini agar mempercayai Yesus itu sebagai utusannya. Nah, Bang, Bukan sebagai Tuhan, Iya. bukan sebagai yang disembah. Ustadz, di atasnya nih, yang ayat keduanya, sama seperti engkau, Bapak, nih, telah memberikan kepadanya kuasa, kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Dia kasih Yesus segala kuasa yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, kepada Yesus. Iya. Makanya kalau kita sembah Yesus, kita percaya Yesus, kita memperoleh hidup kekal. Itu iman Kristen, Ustadz. Yang berkuasa kan Bapaknya, Bang. Betul. Makanya di sini dia bilang, dia telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Nah, dia udah memberikannya Iya, kepada makanya. anaknya, Yesus. Gini, kalau Bapaknya yang kuasa, maka ikuti percaya kepada anaknya. Bapaknya itu berkuasa. Maksudnya gitu, bukan Yesusnya yang diberi kuasa. Yesus ngomong dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Makanya Makanya coba Anda bapaknya buka Yohanes. memberikan kuasa kepada dia. Iya, artinya apa? Bapak itu maunya orang-orang percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan gitu. Utusan yang berkuasa, bukan Yesusnya yang berkuasa. Karena pengakuan Yesus sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu satu. Bang, gini Ya. Bang, boleh kita rungkat dulu sebentar ya? Ya, boleh. Nanti kalau takutnya malah seminggu nanti kenanya saya gitu. Ya. Oke.